Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabella Adilia Fitri dengan NIM 2511102431291 dari jurusan S1 Manajemen kelas F Malang, perihal video ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu manajemen beserta sumber dayanya dan juga tokoh-tokoh ilmu manajemen ini. Oke, yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen itu kayak sebuah proses mengelola 7 sumber daya I plus T untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, apa tuh? Dari 7M plus I plus T apa aja tuh nanti itu akan kita bahas. Dari yang pertama dulu, manajemen tadi kan adalah sebuah proses ya. Prosesnya itu sering disingkat dengan POAK. Nah, POAK itu singkatan lagi dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, secara singkatnya, POAK itu tuh kayak alur kerja gitu. Dari kamu merencanakan sesuatu, lalu kamu membuat sumber dayanya dari pembagian tim ya, pembagian timnya, terus ngegerakin orang tersebut buat ngerjain gitu, kepemimpinannya gitu, dari actuating. Terus setelah diatur semuanya, ada hasilnya, dicek lagi hasilnya biar bisa sesuai dengan tujuannya gitu, diperbaiki lagi, direvisi lagi gitu melalui proses terakhir yaitu controlling. Oke, dari yang proses pertama deh, dari proses planning. Planning itu kayak sebuah perencanaan ya, bukan sekedar nentuin target, tapi kayak nyusun strategi gitu, prioritas, dan juga menyusun strategi untuk mengalokasikan sumber daya itu kemana aja gitu. Misal, perusahaan ini pengen meningkatkan penjualannya 20% di tahun ini, maka harus nih membuat planning dari kayak nentuin target pasar, dari budgetnya juga, terus dari bahan-bahannya, berapa lama waktunya, dan juga harus tahu riset pasarnya. Nah, itu adalah sebuah perencanaan. Setelah membuat perencanaan tersebut, kita perlu ada sumber daya agar terlaksana kan perencanaannya. Itulah fungsinya proses yang kedua, yaitu pengorganisasian ya, melalui dari pembagian tim. Kita membagi tugas-tugas dari rencana-rencana tadi dibuat jadi tugas-tugas kecil, lalu dibagi siapa yang laporan, siapa yang deskripsi jobnya ini, dan lain sebagainya. Misalnya nih kayak kita pengen membuat kampanye digital, kita butuh tim kontennya, kita butuh bagian yang anggaran iklan dan lain sebagainya, kita butuh laptop, software, editing dan lain sebagainya, yang nentuin bahan-bahan. Kita mengorganisasikan, membagi tim gitu pada proses pengorganisasian ini. Nah, setelah dibuat, disusun, udah diatur nih pembagian timnya, maka kita perlu adanya keterlibatan kepemimpinan, tugas seorang manajer dalam proses yang ketiga, itu actuating ya, atau pelaksanaan ya. Setelah udah ada rencananya, udah pembagian tim, biar rencananya bisa berjalan, itu kita perlu adanya tindakan dari kepemimpinan gitu, yang memberikan instruksi, memberikan motivasi kepada karyawan juga, terus yang nge-coaching, nge-handle nih kalau misalnya ada konflik di lapangan. Oke, terus yang terakhir, controlling. Setelah udah dilaksanakan, ada hasilnya. Nah, hasilnya itu perlu kita awasi lagi, kita cek lagi gitu, agar bisa berjalan lurus sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah, untuk agar hasil tersebut tuh nggak melenceng dari tujuan awal kita, setelah melaksanakan 4 proses tadi, kita kan membutuhkan yang namanya sumber daya ya untuk melakukan prosesnya. Sumber daya manajemen itu apa aja? Yaitu 7M plus I plus T. 7M itu adalah man, money, material, method, dan juga mesin, market, dan minute. Nah, yang pertama yaitu manusia ya. Manusia itu adalah inti dari semua kegiatan manajemen. Tanpa orang, nggak ada yang bisa mikir, nggak ada yang bisa ngerencanain, dan nggak ada juga yang ngerjain pekerjaannya kalau tanpa manusia gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah money atau uang.
uang di sini bukan cuma kayak buat bayar gaji, tapi juga ngebiayain seluruh aktivitas dari manajemen ini, mulai dari bahan, promosi, operasional, dan lain-lain. Itu pentingnya dari sumber daya uang. Terus yang ketiga, ada material. Material ini kayak bahan-bahannya. Material ini kayak semua bentuk barang atau bahan baku untuk ngejalankan kegiatan organisasinya. Misal kayak perusahaan makanan, materialnya bisa dari tepung, telur, minyak gitu. Nah, dari kalau di kantor misalnya kayak kertas, alat tulis, sampai komputer, itu material fisiknya gitu. Nah, yang keempat ada mesin atau mesin itu semua alat bantu kerja gitu. Semua alat bantu kerja, entah even itu adalah printer dan juga teknologi canggih kayak robot-robot, itu adalah mesinnya. Nah, tapi tujuannya biar pelaksanaan kerjanya ini tuh bisa lebih cepat gitu dan hasilnya konsisten daripada menggunakan tenaga manusia gitu. Adanya sumber daya mesin. Terus yang kelima ini ada metode. Nah, metode ini bisa dibilang juga cara kerjanya gitu. Cara sistem sistem dari kegiatan itu bisa berjalan teratur dengan adanya cara kerja. Contohnya kayak cara perusahaan ngatur SOP gitu, dan juga cara tim berkomunikasi, dan juga sampai sistem laporan kerja gitu. Itu adalah sebuah metode. Nah, yang keenam adalah minute atau waktu ya, yang dimana sumber daya ini tuh nggak bisa diulang, jadi harus dikelola sebaik mungkin. Dalam manajemen waktu itu penting banget nih, mulai dari jadwal kerja, deadline, sampai waktu evaluasi. Dan waktunya itu kalau nggak diatur, semua rencana yang dari awal tadi bisa berantakan nih, nggak sesuai target nih. Itulah yang pertama tadi, kita perlunya efektif dan efisien, hemat waktu nih, harus bisa nih hemat waktu. Terus yang ketujuh ada market atau pasar ini kayak tempat organisasi berinteraksi sama konsumennya. Tanpa pasar, produk atau jasa yang kita hasilin itu nggak akan berguna. Makanya penting kita tahu Pak, target pasar kita itu siapa, apa yang mereka butuhin, dan gimana cara biar produk kita tuh bisa bersaing di pasar gitu. Itulah pentingnya sumber daya market atau pasar, bukan cuma tempat jualan, tapi kayak sumber informasi untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, ada tambahan lagi, informasi dan teknologi. Di era yang modern sekarang ya, kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi juga. Dan informasi itu ibarat otaknya dari organisasi. Tanpa informasi, manajemen itu bisa salah arah. Contohnya, tanpa adanya data penjualan, tanpa adanya laporan keuangan, tanpa ada laporan tentang tren pasar, kita bisa aja gagal gitu melakukan perencanaannya, melakukan tujuan dari organisasi tersebut gitu. Itulah pentingnya informasi. Terus yang terakhir tuh teknologi. Teknologi tuh kayak alat bantu super yang dimana ningkatin kecepatan efisiensi kita bekerja gitu. Oke, baik. Setelah kita tadi udah melakukan prosesnya menggunakan sumber daya, untuk apa sih kita perlu sesuai dengan proses 4 proses tadi, POAK, dan juga menggunakan 7 sumber daya plus I plus T juga, agar tujuan kita tuh efektif dan efisien. Efektif itu kayak tepat sasaran. Contoh tepat sasaran tuh kayak target 1000 pelanggan telah tercapai. Nah, itu tepat sasaran tuh. Kalau efisien, tepat waktu dan hemat sumber daya, hemat biaya juga. Jadi kayak misal kita tadi kan targetnya 1000 pelanggan tercapai. Nah, terus efisiensinya dengan biaya iklan lebih kecil dari apa yang kita rencanakan. Nah, itu efisien namanya. Itulah pentingnya efektif dan efisien ya, agar tujuan kita tuh bisa tepat waktu dan juga menghemat biaya, serta sesuai juga dengan sasaran kita gitu. Oke, langsung aja ke tokoh-tokoh dari ilmu manajemen yang tentunya nih the father of economics, yaitu Adam Smith. Dari bukunya The Wealth of Nation 1776, dia tuh ngajarin kita mengenai pembagian kerja, division of labor. Nah, yang nunjukin hasil spesialisasi bikin produktivitas naik. Kalau spesialisasi itu tuh bikin produktivitas kita naik dengan adanya pembagian kerja gitu, dari Adam Smith, the father of economics ya.
ayah dari ekonomi. Terus yang 3 tokoh lainnya ada Frederick W. Taylor. Ini adalah bapak manajemen ilmiah. Dia tuh beliau ini pengen kerja tuh lebih efisien lewat adanya studi gerak dan waktu. Dikembangkan karena kebutuhan industri pas revolusi industri ya. Terus yang kedua ada Henry Fayol, yang dimana beliau ini ngenalin fungsi-fungsi manajemen nih, yang seperti awal kita bahas tadi POAK, tapi beliau ngenalin fungsinya lebih banyak, ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling gitu. Dia fokus ke aspek administrasi dan juga manajemen umum. Terus yang terakhir ada Max Weber, ngembangin teori birokrasi. Penting karena manajemen organisasi ini tuh makin besar, makin butuh struktur dan aturan yang jelas gitu. Itulah tokoh-tokoh dari ilmu manajemen tadi. Oke, sekian dari saya. Sekiranya jika ada saya salah kata ataupun kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.